Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi bertatap muka dalam mata pelajaran Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Sebelum juga kita memulai kegiatan pembelajaran, akan saya cek dulu kehadirannya ya. Oke, Rizky. Atau langsung saja, hari ini siapa yang tidak sekolah? Nijar. Nijar. Oh, Nijar ya. Kenapa Nijar tidak sekolah? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Nijar. Ya, baik. Di sini ada wilayah NKRI. NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Ya, sangat luas sekali. Dan di Indonesia atau wilayah NKRI ini adalah seluruh wilayah yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia, mencakup lautnya, ya, terus juga daratnya dan udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi luas sekali. Nah, ada juga batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kalau di sini utara yang mana ya? Utara yang mana? Atas. Oke. Kalau sebelah utara Indonesia ini berbatasan dengan apa saja? Kan utara itu ini atas katanya tadi. Berbatasan dengan negara apa saja? Apa? Filipina tadi benar. Nah, terus apa lagi? Malaysia, terus Singapura, terus apa lagi? Nah, Laut Cina Selatan juga, terus apa lagi? Oke, ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mencakup lautnya, mencakup daratannya, mencakup juga kekayaan yang ada di Indonesia. Suatu negara disebut sebuah negara apabila memenuhi syarat terbentuknya negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat tersebut ada yang bersifat mutlak atau disebut konstitutif dan ada unsur tambahan atau syarat deklaratif. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada. Sesuai kenyataan atau faktanya negara itu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat deklaratif atau unsur tambahan adalah adanya pengakuan dari negara lain. Syarat mutlak atau konstitutif berdirinya sebuah negara. 1. Wilayah, yaitu tempat tertentu dan memiliki batas-batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ada juga negara yang tidak memiliki wilayah laut seperti Mongolia. 2. Rakyat, yaitu setiap orang yang mendiami wilayah negara tersebut. Rakyat merupakan persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat dengan lembaga-lembaga negara serta segala identitas negara yang membedakan dengan negara lainnya. Syarat tambahan atau deklaratif berdirinya sebuah negara yaitu pengakuan negara lain. Terdapat dua jenis pengakuan dari negara lain, yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain karena fakta bahwa negara yang berdiri itu memenuhi unsur mutlak negara atau adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Nah, sekarang kenapa ya penting untuk paham hal ini? Ini pastinya karena kita adalah warga NKRI.
Jadi, kita perlu tahu mana saja wilayah yang termasuk dalam negara kita. Selain itu, kita juga bisa menjelaskan pada teman kita dari luar negeri atau bahkan wisatawan mancanegara tentang wilayah negara kita sendiri. Wah, menarik ya penjelasannya teman kece. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan. Aku mau tanya Pak, Ya, baik, silakan. jadi Pak, dengan banyaknya pulau di Indonesia yang terpencil dan sulit dijangkau, bagaimana pemerintah memastikan semua wilayah NKRI benar-benar terpantau dan dijaga kedaulatan? Ya, pertanyaan yang bagus ada ya. Jadi, upaya pemerintah dalam mempertahankan NKRI ini dengan berbagai cara, seperti pembangunan pos perbatasan, penguatan pertahanan di daerah terpencil, dan peningkatan infrastruktur seperti bandara serta pelabuhan. Tapi tentu masih ada tantangan besar, terutama soal pemerataan pembangunan dan pengawasan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih Adha. Pak, apakah konflik perbatasan dengan negara lain menunjukkan bahwa kedaulatan wilayah kita masih lemah? Iya, ya, tidak selalu kan saya. Jadi konflik perbatasan bisa terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap peta atau perjanjian lama. Namun, yang penting adalah bagaimana Indonesia menyelesaikannya lewat diplomasi dan hukum internasional, bukan dengan kekerasan. Baik, terima kasih Kansa. Jadi kalau Pak, saya mau nanya, kalau ada daerah di Indonesia yang merasa lebih dekat dengan negara tetangga, apakah itu ancaman bagi keutuhan NKRI? Ya, itu bisa jadi ancaman ya. Rasa keterasingan bisa muncul kalau masyarakat di perbatasan merasa diabaikan. Itulah mengapa pemerintah harus hadir secara nyata di wilayah tersebut. Nah, tidak hanya secara fisik, tapi juga lewat pelayanan dan keadilan sosial. Ya, baik, terima kasih Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang batas NKRI. Jadi di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, yaitu dengan Dengan Samudra Hindia ya. dengan Samudra Hindia. Oke, kalau wilayah timur dengan mana? Sedangkan dengan daerah timur yaitu dengan Papua Nugini. Jadi sebelah sini daerah timur. Timur ada Papua Nugini. Nah, di sini sebelah timur dan di sini sebelah barat. Nah, di sebelah selatan itu berbatasan dengan Australia, Samudra dan dengan Samudra Hindia dan Australia. Nah, di sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia Barat, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina. Berarti yang banyak penduduknya itu dari utara atau selatan? Dari selatan, Pak. Dari utara. Dari utara, iya, dari karena utara. banyak negara di dalam. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Ya, wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini adalah negara yang luas. Kita ini adalah negara yang kaya. Luasnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Di dalamnya terdapat kekayaan, yang mana laut Indonesia itu adalah laut terluas di dunia. Yang mana di dalam laut tersebut banyak sekali aneka ragam, banyak sekali kekayaan, baik itu ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Terus juga alamnya. Jangan kan kita berbicara luasnya Indonesia. Bahkan kita di Bandung Barat pun kekayaan alamnya itu luar biasa, apalagi Indonesia. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia itu ada banyak pegunungan-pegunungan aktif, Gunung Merapi, yang banyak didaki. Ketika didaki banyak sekali keindahan dan lain sebagainya. Terus juga sumber daya alamnya, kekayaan emasnya. Kita tahu di Papua ada Freeport, ada tambang emas terbesar di dunia. Terus juga ada minyaknya, ada nikelnya, dan lain sebagainya. Indonesia ini adalah negara yang kaya. Indonesia ini adalah negara yang
sangat luas. Nah, maka kita sebagai penerusnya, maka kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama jaga negara kita menjadi senantiasa negara yang berdaulat. Maka kita sebagai penerusnya, ayo kita sangat serius dalam belajar, ayo kita konsisten dalam belajar agar nanti kita bisa mengurus Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, negara apakah yang berbatasan dengan Indonesia di wilayah selatan? Cung. Ya, Australia. Tepuk tangan untuk Rizky. Iya, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Samudra apakah yang berbatasan dengan Indonesia di wilayah barat? Cung. Ya, Amira. Samudra Pasifik kurang tepat, Amira. Apalagi ada? Samudra Hindia. Oke, benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Adha ya. Ya, nggak apa-apa, Amira. Kita coba lagi. Ya. Terus negara apa yang berbatasan dengan Indonesia di wilayah utara? Amira apa? Malaysia Barat. Malaysia Barat. Selain Malaysia apa lagi? Singapura. Selain Singapura apa? Filipina. Ya, terus ada laut. Laut apa? Laut Cina Selatan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Enggak, tadi pelajaran kita tentang wilayah NKRI. Nah, kalian tadi mempelajari apa aja dari materi tadi? Saya bisa mengenal, saya bisa mengetahui tentang batas-batas wilayah NKRI. Saya bisa tahu apa dan lain sebagainya. Dari video yang ditayangkan, dari pertanyaan yang disampaikan, dari jawaban juga yang disampaikan. Silakan ditulis. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya karena sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan sangat baik. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, umum untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dan Indonesia semakin jaya. Ya, terima kasih.